Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, hari ini kita bahas tentang deret ganti tanda. Deret ganti tanda itu gimana sih maksudnya? Jadi maksudnya gini. Tunggu, saya ganti pennya. 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5. Jadi dia ada pergantian dari tandanya. Kalau dulu kan kalau sebelumnya itu tambah 1 tambah 2 tambah 3 jumlahnya ya kan. Kalau ini dia 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 sampai seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan deret ganti tanda. Kalau misalnya sebelumnya gini, U1-nya berapa? U1-nya 1, U2-nya 2, U3-nya 3 sampai seterusnya. Nah, sebelumnya rumusnya kan gini, U1 untuk SN ya, tambah U2 tambah U3 tambah UN sama dengan SN. Oke, nah berarti SN itu sama dengan jumlah dari si UN, dengan UN harus lebih besar daripada 0. Nah, maka kalau misalnya dibentuknya seperti ini, berarti dia kan U1 kurang U2 tambah U3 kurang seterusnya sampai kurangnya kurang sampai tambah lagi UN. Nah, artinya berapa? Dia kan sama dengan jumlah UN tadi jumlah dari UN, namun kita pakaikan minus. Terlalu dekat. Jumlah dari UN kemuat ya. Jumlah dari UN nih, UN-nya. Tapi sini kan positif. Ya. Di sini negatif, sini positif, sini negatif sampai positif lagi. Berarti artinya apa? Kalau kita pakai min 1 pangkat N aja, berarti kalau misalnya N-nya 1, dia tetap minus. Nah, kita tambahi dengan 1. U1 N tambah 1. Nah, gimana kalau gini, kebaliknya, min 1 tambah 2 kurang 3 tambah 4 kurang 5 tambah seterusnya gitu. Tambah seterusnya, berarti kan dibalik. Berarti ini jadi min U1 tambah U2 kurang U3 tambah sampai kurang UN ya. Nah, ini berarti minus 1 pangkat N dikurang jumlah dari minus 1 pangkat N UN. Nah, kenapa kenapa N aja? Karena kalau kita masukin 1, min 1 tetap jadi min. Kalau ini tambah 1 tambah 1 kan 2, dia jadi positif. Min 1 pangkat 2 kan jadi positif. Oke, sebagai contoh saya buatkan seperti ini. Misalnya ada sebuah pola 1 kurang setengah tambah 1/3 kurang 1/4 tambah seterusnya. Nah, kita mau nyari S tahingganya nih. Bukan, maksud saya mau cari rumus atau polanya. Nah, untuk polanya ini berarti ini kan dari yang kedua dulu ya. 1/N. 1 per N-nya ini misalnya per 1. N-nya 1, ketika N-nya 2 1/2, ketika N-nya 3 1/3, ketika 4 N-nya 1/4. Nah, maka bentuknya itu 1/N, polanya 1/N. Namun karena dia plus minus, ingat ini dia yang pertamanya plus, maka rumus untuk yang pertamanya plus pertamanya kita pakai yang, nah untuk yang plus yang pertama kan ini, kita pakai rumus yang ini. Maka dia hasilnya jadi untuk mencari deret tahingganya 1 sampai tahingga min 1 N tambah 1 per N. Nah, jadi 1 per N ini sebagai UN. Atau contoh 2 saya kasih ya, minus 1/5 tambah 1/10 kurang 1/5 tambah titik-titik. Oke, nah ini kan minus ini kita lihat dulu, 1/5 tambah 1/10 berarti 2 kali 5 kurang
1/15, 3 kali 5 ini kan sama dengan gini, 1/5 kali 1, 1/5 kali 2, 1/5 kali 3. Artinya apa? 1, 2, 3 itu kan sebagai n, berarti 1/5 n. 1/5n nih bentuk polanya. Kita tahu bahwa minus yang di depan, kalau minusnya di depan dia pakai n aja, pangkat n aja, maka dia jadi, kalau cari deret tahingganya, n sama dengan 1 sampai tahingga dari minus 1 pangkat n dari 1/5n. Oke, sebagai contoh ketiga misalnya 1/3 akar 1 dikurang 1/3 akar 2 tambah 1/3 akar 3 kurang 1/3 akar 4 tambah sampai seterusnya. Oke, nah ini kan 3-nya tetap nih ya, 3 di depan, akar 3 nih kalau nggak salah, akar 3-nya di sini. Oke, pas. Oke, nah ini kan 3 tetap, 1/3 akar, ini n-nya 1, 2, 3 per akar n. Nah ini polanya, kita lihat di sini positif, berarti minus 1 n tambah 1, sigma n sama dengan 1, ini sebagai un, ini sebagai un ya, sampai tahingga dari minus 1 n tambah 1 1/3 akar n. Ini salah melulu nulisnya. Oke. Oke, kita melakukan uji konvergensi dari deret ganti tanda tadi. Jadi border itu atau baris dan deret tahingga itu harus kita lakukan uji konvergensinya. Apakah dia konvergen atau dia divergen. Nah, untuk menguji konvergensi pada deret ganti tanda ini ada 2 syaratnya. Yang pertama, untuk limit n menuju tahingga dari Sn tadi, dari Un tadi harus sama dengan 0. Nah, syarat yang kedua, untuk Un harus lebih besar dari Un tambah 1. Oke, nah saya kasihkan contoh seperti ini. Contoh contohnya kayak gini. Contoh nomor 1, n sampai 1 tahingga dari min 1 n tambah 1 5n tambah 3 per 2n kurang 7. Nah ini kalau kita masukkan nilai limitnya, limit n menuju tahingga, jadi n menuju tahingga itu kan limitnya si un ini doang ya, kita masukin. Nah ini sebagai si un. Nah kalau kita masukin limit n menuju tahingga dari 5n ditambah 3 per 2n dikurang 7, ingat nggak limit tahingga, kalau dia atas sama bawah n nya pangkatnya sama, maka dia akan tinggal nulis yang depannya aja, a per p, 5/2. Dan 5/2 ini kan tidak sama dengan 0 ya, maka dia divergen. Oke, sorry, saya akan membuat ini untuk konvergen. Kelihatan tadi ya. Nah kalau divergen selain ini, jadi dia limit n menuju tahingga un nya tidak sama dengan 1. Oke, saya kasih contoh yang lain ya. Contoh yang nomor 2, misalnya gini, sigma dari n sama dengan 1 tahingga dari minus 1 n per n faktorial. Oke, nah ini kalau kita pecahkan kan gini, minus 1 pangkat n, artinya minus di depan ya, karena pangkat n. Kalau n tambah 1 tadi minusnya di depannya itu positif. Ini 1 per n faktorial. Nah ini sebagai un. Tadi syarat yang pertama, limit n menuju tahinggal dari un itu sama dengan 0. Oke, kita coba. Limit n menuju tahingga dari 1 per n faktorial itu akan sama dengan 1 per tahingga faktorial. Tahingga faktorial tak hingga, 1 per tahingga 0. Nah terbukti ya bahwasanya
limit n menuju hingga dari UN sama dengan 0. Oke, kita uji yang kedua lagi. Yang kedua, UN harus lebih besar dari UN tambah 1. UN-nya berapa? UN-nya 1 per n faktorial. Nah, UN tambah 1 berarti 1 per n tambah 1 faktorial. Kita coba misalnya 1 faktorial. Kalau 1 faktorial berarti 1 per 1 sama dengan 1. Misalnya n-nya sama dengan 1 nih. 1 per 1 faktorial lebih besar dari 1 per 1 tambah 1. 2 faktorial kan? Ini 1 lebih besar dari setengah. Terbukti ya bahwasanya ini konvergen. Oke, contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga. Yang tadi ya sebelumnya n sama dengan 1 sampai hingga min 1 n tambah 1 per 5n. Ini saya coba 5n ya, yang dari yang awal ya. Mana contoh awal? Nih, 5n. Saya coba contoh nomor 2. Oke, ini kan sama dengan gini. N sama dengan 1 hingga min 1 n tambah 1, artinya positif di depan, 1 per 5 pangkat n. 5n. Oke, sorry. Nah, ini sebagai UN. Syarat yang pertama, limit n menuju hingga dari 1 per 5 n. Ini artinya 1 per 5 kali hingga. 5 kali hingga tetap hingga, sama dengan 0. Oke, yang satu terbukti. Syarat yang kedua, UN harus lebih besar dari UN tambah 1. 1 per 5N harus lebih besar dari 1 per 5N tambah 1. Artinya apa? 1 per 5N lebih besar dari 1 per 5N tambah 5. Jelas ya? Sini cuma 5N aja. Ini tambah 5 lagi. Angkanya kan makin besar yang di bawah. Berarti dia lebih kecil daripada yang di depannya. Artinya dia konvergen. Oke, saya kasih contoh lagi. Oke. Berapa tadi ya? Nomor 4 ya. N sama dengan 1 hingga min 1 N tambah 1 ln N per N. Nah, ini sebagai UN. Syarat yang pertama, limit N menuju hingga dari UN ln N per N. Nah, kalau rumus kayak gini, logaritma itu saya ada ketinggalan kemarin bilangnya, logaritma itu kan dari akar perkalian sekawan, terus pemfaktoran ya. Nah, salah satunya lagi adalah pakai hospital atau turunan. Nah, ini bisa kita pakai rumus the hospital atau pakai rumus turunan namanya. Jadi ln n ini kalau kita turunkan sama dengan 1/n, sama dengan integral dari 1/n sama dengan ln n. Maka turunan dari ln n sama dengan 1/n. Maka limit n menuju hingga dari 1/n dibagi n. Oke, ini sama dengan limit n menuju hingga, ini kan 1/n dikali 1/n, berarti 1/n. Sorry, ini n nya juga kita turunin ya, kok lupa saya. Oke, hasilnya jadi 1/n ya. 1/n kalau kita masukkan limitnya berarti 1 per hingga sama dengan 0. Pokoknya kalau dia di bawah lebih besar daripada yang di atas pangkatnya, maka dia 0. Kalau di atas lebih besar berarti hingga. Kalau dia sama, tinggal tengok depannya upper P-nya. Oke, syarat yang kedua ini UN limit n menuju hingga dari UN sama dengan 0. Oke, syarat pertama udah. Syarat kedua, UN lebih besar dari UN tambah 1. Oke, kita pakaikan ln n per n lebih besar dari ln n tambah 1 per n tambah 1. Nah, kalau ini kita bisa ngelihat yang bawahnya. Yang bawahnya ya jelas ya. Yang ini, yang sebelah sini lebih besar daripada yang sini. Maka dia terbukti konvergen. Oke, satu contoh terakhir.
Kalau saya buat gini, integral dari n sama dengan 1 hingga dari min 1 n tambah 1, gak usah min ya. Nah gini, 1/5 pangkat n, tadi 5 kali n, ini saya buat 5 pangkat n, berarti 5, 25, 125 dan seterusnya. Nah ini sebagai UN. Oke, limit n menuju hingga dari 1/5 pangkat n. Oke, ini akan sama dengan 1/5 pangkat tak hingga. Segala sesuatu yang dipangkatkan tak hingga hasilnya 0 ya. Tadi kan R pangkat tak hingga itu mendekati 0, maka 1/0 itu sama dengan tak hingga. Kalau tak hingga berarti divergen. Tadi kan bentuknya teratur ya, misalnya 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 dan kurang dan seterusnya. Gimana kalau dia ngacak bentuknya, misalnya 1 kurang 2 kurang 3 tambah 4 tambah 5 kurang seterusnya. Nah kalau ngacak kayak gini, ini kita nggak bisa pakai deret ganti tanda. Nah cara kayak gini kita bisa menggunakan yang namanya deret mutlak. Mutlak artinya apa? Semua itu kita buat nilainya jadi plus. Jadi mutlaknya itu kan mutlak ya, namanya mutlak berarti semuanya jadi positif gitu. Maka dia mutlak dari UN. Nah untuk mengujinya, untuk syarat, maaf bukan menguji tapi syaratnya gini, jika dia deret mutlaknya ini, jika if atau jika UN nya itu konvergen, maka sigma. Nah jika deret dari UN mutlak itu konvergen, maka untuk UN yang biasa juga konvergen. Nah maka yang UN nya ini juga konvergen, cuman ketika dia dimutlakan maka jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Jadi dua-duanya ini diuji. Nah UN mutlaknya diuji dan UN biasanya juga diuji. Kalau dia biasanya kalau sesama konvergen maka dia jadi deret mutlak. Nah ada beberapa syarat atau ada beberapa hal ketika dia jumlah deret dari UN-nya itu divergen dan deret dari UN biasa bukan UN mutlaknya itu konvergen. Nah ini artinya ada syarat, maka dia disebut dengan deret bersyarat. Atau ketika UN-nya itu sama dengan divergen dan deret UN-nya itu juga divergen. Nah ini disebut dengan deret konvergen. Jadi ada 3 ya. Ketika dia bentuknya ngacak kayak gini kan nggak bisa kita nih pakai deret beda tanda. Nah kita bisa menggunakan mutlak, deret mutlak. Dan deret mutlak ini kan dimutlakin ya. Ketika deret dari mutlak itu konvergen, maka deret dari UN-nya itu juga konvergen. Tapi ada sesuatu kondisi di mana kalau misalnya dia deret dari mutlak itu divergen dan deretnya UN-nya itu konvergen. Nah, ini makanya disebut dengan deret bersyarat. Atau kedua-duanya divergen. Nah, itu disebut dengan deret konvergen. Oke, contoh yang ketiga gini. Sigma n. Oke, nggak bisa ya. Oke, min 1 n tambah 1 per n 3 akar n. Ini artinya kan sama dengan n sama dengan 1, sehingga min 1 n tambah 1 per n 3 akar n. Nah untuk melihat dia bersyarat atau dia mutlak atau dia divergen, maka kita coba. Ini kan sebagai UN ya, kamu mutlak UN min 1 n tambah 1 dimutlak dengan 1.
Oke, untuk yang pertama, sigma deret dari yang mutlak sama dengan deret tahingga dari 1/n 3 akar n. Lihat ya, ini masih dalam bentuk deret, bukan langsung limit. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini, 1/n n pangkat 1/3 kali kan. Ini artinya berarti 1/n pangkat, ini kan 3/3, berarti 4/3. Makanya jadi n dari 1 kayak 1/n pangkat 4/3, karena ini 3/3 kan. Oke, ini kan pakai P series. Nah, P nya 4/3 lebih besar dari 1, maka dia konvergen. Yang kedua, deret tahingga dari min 1 n tambah 1 1/n 3 akar n. Ini sebagai UN. Syarat yang pertama, limit n menuju tahingga dari 1/, kita langsung buat ini aja ya, n pangkat 4/3. 1 tahingga dari tahingga dipangkatkan berapapun hasilnya tahingga, hasilnya 0. Oke, yang pertama kebukti. Yang kedua, UN lebih besar dari UN tambah 1. UN nya mana? UN nya ini 1/n 4/3 lebih besar dari 1/n tambah 1 pangkat 4/3. Ini kalau kita buat 1, n nya sama dengan 1, maka ini kan 1 lebih besar dari 1/2 pangkat 4/3. Konvergen. Nah, ketika deret mutlaknya konvergen dan deret biasanya konvergen, maka dia mutlak. Deret mutlak. Oke, kita buat contoh kelima seperti ini. Nah, ini kita coba untuk yang mutlaknya ya. Mutlaknya itu jika min 1 pangkat n dimutlaki sama dengan 1. Artinya deret dari mutlak UN sama dengan n 1 1/2 pangkat n tambah 1n. Oke, nah bentuk yang seperti ini kan ada pangkat n nya ya, bisa kita menggunakan rasio atau perbandingan berbahasa. Saya coba buat sini dulu. Oke, rasio itu ada AN dan ada BN. Nah, BN nya bisa kita buatkan yang depannya ini aja, n sama dengan 1 tahingga dari 1/2. Nah, ini pakai perbandingan limit atau pakai rasio juga bisa ya. Kita cari mana yang paling mudahnya menurut kita. Ada beberapa hal dia akan menjadi lebih susah gitu. Oke, ini 2 pangkat n ini dia deret geometri. Artinya memang dengan 1 tahingga 1/2 pangkat n. R nya setengah, U1 nya 1. Lebih kecil dari 1, maka dia konvergen. Artinya apa? Kita urutkan dulu ya. Kalau dia pakai rasio, AN lebih kecil dari BN. AN nya berapa? AN nya 1/2 pangkat n tambah n lebih kecil dari 1/2 pangkat n. Jelas ya, karena ditambahkan dengan n ini akan lebih besar nilainya. Maka dia ketika BN konvergen, maka AN juga konvergen. Artinya yang pertama itu konvergen. Oke, yang kedua, yang biasa, n sama dengan 1 dari UN min 1n 1/2n tambah 1. Nah, ini udah jadi masuk deret ganti tanda. Limit n menuju tahingga dari 1/2 pangkat n tambah, bukan tambah 1 ya, tambah n.
tambah N. Ini langsung kita masukin aja, 1/2 pangkat tahingga tambah tahingga. 1/0 tambah tahingga, hasilnya 1/tahingga sama dengan 0. Oke, yang pertama udah terbukti dia konvergen. Yang keduanya, UN lebih besar dari UN tambah 1. UN nya sama yang kayak awal ya, 1/2 N tambah N lebih besar dari 1/2 N tambah 1 tambah N tambah 1. Nah, kalau kita buat 1 berarti 1/2 misalnya N nya sama dengan 1. 1/2 pangkat 1 2 tambah 1 3. 1/3. 1/1 tambah 1 2. 2 pangkat 2 4. 4 tambah 2 4 tambah 2 6. Ini 1/3 lebih besar daripada 1/6, jelas ya, berarti dia konvergen. Nah, ketika gimana kita buat ini UN nya konvergen, maka UN biasa juga konvergen, maka dia mutlak atau deret mutlak. Paham ya bedanya? Yang atas dia masih bentuk deret, yang bawah sudah harus masukin ke limit.